Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos, bab 946-957. Lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Cui Yonghao berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan itu, dan dia bahkan tidak peduli dengan murid-muridnya sendiri. Menghadapi lawan yang begitu mengerikan, sudah sangat sulit bagiku untuk bertahan hidup. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa peduli dengan hal lainnya? Namun tak lama kemudian, kulit kepalanya mulai terasa mati rasa dan punggungnya terasa dingin. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah ada seseorang yang menekan pedang tajam ke bola matanya sejauh 1 milimeter. Lari! Cui Yonghao dengan tegas mencoba yang terbaik dan berlari menuju sebuah gedung yang tidak jauh dari sana. Keterampilan kakinya sangat kuat, sehingga kemampuannya melarikan diri juga kelas 1. Zhang Yi mengarahkan pelurunya ke arahnya, namun pelurunya meleset dan menyerempet kulit kepalanya. Cui Yonghao menghindar ke belakang gedung dan merasakan sesuatu yang hangat di kepalanya. Ketika dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dia terkejut karena peluru itu baru saja melewati kepalanya, meninggalkan bekas luka panjang dan sempit di kepalanya. Oh, kau punya kekuatan. Zhang Yi mengangkat alisnya, tetapi dia tidak terkejut. Lawan bicaranya terlihat seperti orang yang memiliki kemampuan psikis tinggi, jadi tidak mengherankan jika ia memiliki intuisi tajam dan kecepatan luar biasa. Jangan khawatir, mari kita lakukan perlahan. Apa yang membuat Zhang Yi begitu cemas? Dia hanya seorang pemburu, dan ada banyak mangsa di depannya yang dapat dipilihnya satu persatu. Napas Cui Yonghao menjadi cepat. Dia bersembunyi di balik sebuah gedung dan mulai menghitung rute pelariannya dalam benaknya. Ada 3 bangunan di antara aku dan penembak jitu itu. Selama aku lari, dia tidak akan bisa menembakku. Tapi pelurunya terlalu cepat, aku tidak selalu bisa menghindar. Jadi, bagaimana kalau melakukan serangan balik? Saat pikiran ini muncul di benaknya, Cui Yonghao segera menggelengkan kepalanya dengan liar. Tidak, 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 itu sama saja dengan mencari kematian. Saat itu, Cui Yonghao mendengar teriakan. Guru, kau baik-baik saja. Beberapa orang pengikutnya berlari menghampiri, muka mereka yang pucat karena operasi plastik, menjadi semakin pucat karena ketakutan. Beberapa murid CJH juga berkumpul, dan mereka menaruh semua harapan mereka pada Master Cui Yonghao. Cui Yonghao memandang mereka dan tiba-tiba sebuah ide bagus muncul di benaknya. Ia berkata kepada mutan-mutan itu, aku sudah melihat kekuatannya. Dia hanyalah mutan dengan serangan jarak jauh. Selama kita mendekatinya, dia akan menjadi kambing hitam untuk kita sembelih. Tetapi sekarang, aku harus menemukannya. Dia memutar kaki kanannya di tanah dan separuh kakinya terjebak di salju. Kau ingin membunuhku, kaki besi air yang mengambang, bagaimana bisa semudah itu? Kau bantu aku menciptakan peluang agar aku bisa memastikan lokasinya. Lalu aku punya kemampuan unik yang bisa mendekatinya dalam sekejap. Lalu membunuhnya. Melihat ekspresi percaya diri Cui Yonghao, orang-orang asing ini merasa lebih tenang. Salah seorang murid bertanya, tetapi guru, apa yang engkau kehendaki kami lakukan? Ya, jika kau membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, katakan saja kepada kami. Cui Yonghao berkata dengan suara berat, sangat mudah. Menyebarlah dan bergeraklah ke posisinya dari segala arah. Pikat dia untuk menembak. Begitu dia menembak, aku akan memastikan posisinya dalam sekejap dan kemudian membunuhnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cui Yonghao, semua murid saling memandang dengan ekspresi ragu-ragu. Mereka sudah melihat kekuatan lawannya. Dia membunuh Master Taekwondo Cha Jehe dalam satu serangan. Jika mereka pergi ke sana, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Melihat semua orang ragu-ragu, wajah Cui Yonghao menjadi gelap dan dia memarahi mereka. Jika kau tidak memiliki keberanian sebanyak ini,
bagaimana kau bisa disebut sebagai elit Republik Tiongkok? Apakah kau lupa misimu di sini? Kami ingin menunjukkan keberanian dan kekuatan Republik Tiongkok kita yang agung di hadapan semua negara lain, sehingga mereka tidak berani memandang rendah kami. Jika kau tidak berani bergerak, kau akan segera dibunuh satu persatu oleh musuh. Di bawah paksaan dan bujukan Cui Yonghao, para murid tidak punya pilihan selain bekerja sama. Setidaknya mereka mencoba, dan kemungkinan kematiannya tidak terlalu tinggi. Pada akhirnya, semua murid tidak punya pilihan selain setuju untuk membantu Cui Yonghao memikat mutan itu agar menembak. Setelah semua orang mendiskusikannya, mereka langsung muncul dari balik gedung. 7 atau 8 orang mendekati gedung tempat Zhang Yi berada dari 7 atau 8 arah berbeda. Zhang Yi mengangkat bibirnya. Dia berhenti menggunakan senapan runduk dan malah mengeluarkan 2 burung hantu putih. Saat menghadapi mutan selevel ini, pistol saja sudah cukup. Peluru perak itu menembus racun tebal dan menciptakan sinar cahaya ilahi di ruang suram ini. Gerakan Zhang Yi sangat cepat. Dengan percepatan 30 kali, kecepatan tembakannya hampir meninggalkan jejak bayangan. Para pengikut yang menyerangnya terbunuh satu persatu, dengan peluru perak suci menembus dada mereka. Kekuatan tumbukan yang besar membawa mereka mundur dan mereka jatuh di atas salju. Dan Siksi yang telah lama menunggu secara diam-diam pun bergegas menghampiri dan membereskannya. Dan bagaimana dengan Cai Yongho? Dia melihat kematian pengikutnya dan ketakutannya bertambah besar. Tetapi ancaman kematian membuat tubuhnya bergerak cepat secara naluriah. Saat Zhang Yi melepaskan tembakan, kakinya berubah menjadi embusan angin dan dia berlari cepat ke kejauhan di sepanjang gedung. Dia telah merencanakan rute tersebut sejak lama, dan ada berbagai bangunan di antaranya, jadi penembak jitu tidak dapat membidiknya sama sekali. Sekalipun kau membidik, kau tidak dapat menembak jitu. Guru besar Tao Luo Silang ini tidak memiliki martabat seorang pria kuat saat ini, dan yang dipikirkannya hanyalah bagaimana caranya agar bisa melarikan diri. Lari? Apa yang kau pikirkan? Zhang Yi mendesah dan memegang petir itu erat-erat. Duar! Cui Yonghao berlari kencang menuju kejauhan. Ia ingin kembali ke negara kecil yang membesarkannya. Meskipun tidak banyak orang di sana, Cui Yonghao bagaikan dewa di daerah setempat. Karena selalu disanjung, dia pikir dirinya tak terkalahkan. Itulah sebabnya dia mengajukan diri untuk bergabung dengan Angkatan Laut Kolombia saat mereka memanggilnya. Dia ingin menari sepuasnya di panggung negara besar ini, dan membiarkan namanya sebagai Grandmaster Dao menjadi terkenal di seluruh dunia. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam setelah dia menginjakan kaki di medan perang, dia akan menghadapi krisis kematian. Tiba-tiba, Cui Yonghao berhenti. Dia menundukkan kepalanya karena terkejut dan melihat ke dadanya. Di sana, darah merah cerah mengalir keluar, dan segera berubah menjadi hitam pekat karena suhu dingin. Di sana, sebuah lubang seukuran mangkuk digali, yang transparan dari depan ke belakang dan Anda bahkan dapat melihat cahaya. Aku benar-benar ditembak. Pikiran Cui Yonghao benar-benar kosong. Mengapa? Dia tidak mengerti. Dia sudah merencanakan rute pelariannya dan seharusnya tidak terkena tembakan. Tapi mengapa dia tidak melarikan diri? Cui Yonghao perlahan berbalik dan ingin melihat musuh. Di belakangnya ada pemandangan yang sangat aneh. Racun kental itu terbelah, memperlihatkan jalur peluru yang panjang dan sempit. Di belakangnya, sebuah bangunan penuh dengan lubang peluru yang menembus dari depan ke belakang. Jika dia melihat lebih teliti, dia akan menemukan bahwa ada lubang peluru dengan jalur yang sama di antara selusin bangunan di antara dia dan Zhang Yi. Serangan ini terjadi meskipun dia pikir dia aman bersembunyi di balik gedung. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Yi mampu menembus tubuhnya melalui lebih dari selusin bangunan. Inilah kekuatan penembak jitu mutan terhebat. Cui Yonghao perlahan berlutut di tanah dan segera meninggal. Seekor binatang hitam raksasa keluar dari kabut tebal,
menggigit tubuh Choi Yong-ho, dan mulai memakannya dalam suapan besar. Hua-Hua dan Lele mengumpulkan mayat orang-orang aneh itu bersama-sama. Zhang Yi menghubungi pusat komando di Xuanwu dan mengunggah gambar mereka. Li Tianyang, Situ Sin dan yang lainnya berada di pusat komando, dengan tenang menunggu pertempuran dimulai. Namun pada awalnya berbagai kekuatan sangat berhati-hati dan biasanya tidak terjadi konflik. Jadi mereka tidak menyangka berita itu akan datang secepat itu. Pesan Zhang Yi dengan gambar disajikan langsung dalam 3D di tengah platform melingkar di pusat komando. Zhang Yi bertanya dengan tenang, bisakah orang-orang ini mengonfirmasi identitas mereka? Dia tidak tahu betapa terkejutnya semua orang atas tindakan ini. Mata Situ Sin berbinar dan mulutnya hampir pecah karena tersenyum. Sikap yang selalu ditunjukkan wilayah Donghai adalah tidak menganggap serius kekuatan wilayah Jiangnan. Tanpa diduga, Zhang Yi segera memamerkan keahliannya dan menyelamatkan muka mereka. Bahkan Xuanwu pun tak kuasa menahan diri untuk mendekat dan berkedip karena terkejut. Oh, ini Keyes. Kekuatan orang ini cukup hebat. Li Tianyang mengerutkan kening dengan agak tidak puas. Identitas orang-orang ini segera dikonfirmasi. Perwira yang bertanggung jawab atas statistik dan pelaporan medan perang berkata, Keyes, orang-orang ini berasal dari Siluo. Orang yang identitasnya telah dikonfirmasi adalah Chu Yonghao, Grandmaster Siluo Hwarangdao, dengan indeks kemampuan 7.600 poin. Dan Master Taekwondo Cha Jehe, dengan nama Sandi Spider Devil, dengan indeks kekuatan supernatural sebesar 8.000 poin. Kekuatan mutan lainnya di bawah 6.000 poin. Kami telah menghitung rekor pertempuranmu. Kamu bisa masuk dan menebus hadiahmu setelah kembali. Zhang Yi mengangguk. Tuo, aku mengerti. Setelah mengatakan ini, dia mengakhiri komunikasi dengan pusat komando. Li Tianyang melihat senyum di wajah Situ Sin, mendengus dingin, dan sengaja meninggikan suaranya dan berkata, mereka hanyalah mutan tingkat rendah dari Luo. Sebagai penguasa tertinggi di wilayah Jiangnan, tidak masalah baginya untuk membunuh beberapa dari mereka. Situ Sin mengangguk sambil tersenyum. Kau benar. Aku juga berpikir begitu. Sejujurnya, aku juga ingin melihat bagaimana orang-orang dari wilayah Laut Cina Timur beraksi. Otot-otot wajah Li Tianyang bergerak, dan akhirnya berubah menjadi dengusan dingin. Mudah untuk mengatakan hal-hal yang baik. Apakah kau benar-benar mengira kedua orang asing ini sampah? Bahkan jika kekuatan tempur mereka hanya 7.600 dan 8.000 poin, mereka sudah berada di level master di bidang orang luar biasa, dan berada di level wakil kapten di wilayah tersebut. Pada awal pertempuran, Zhang Yi melenyapkan mereka sepenuhnya dalam waktu setengah jam. Jika ini bukan kekuatan, lalu apa? Pusat Komando Angkatan Laut Kolombia juga menerima laporan bahwa tim kecil Luo musnah pada awal perang. Namun tak seorang pun menganggapnya serius. Karena kekuatan tim ini secara keseluruhan tidak kuat. Fokus utama mereka masih pada bidang lain, terutama anggota Hell Exchange. Zhang Yi menjarah perlengkapan dari orang-orang ini. Adapun Choi Yong-ho dan Cha Jehe, mereka diumpankan langsung ke Hua Huadong. Lele menonton dari samping dengan ekspresi iri di wajahnya. Oh, andai saja aku bisa melahap dan berevolusi. Ia berwajah sedih dan mendesah. Zhang Yi menepuk kepalanya yang besar dan berkata, ini adalah takdirmu. Terimalah. Setelah misi ini selesai, aku akan menyiapkan makanan anjing dalam porsi yang sangat besar untukmu. Pakan. Setelah Hua-Hua membersihkan mayat-mayat mutan tersebut, Zhang Yi memasukkan jasadnya ke dalam ruang mutan agar tidak meninggalkan mereka di luar dan menarik perhatian orang lain. Setelah membersihkan tempat kejadian, dia membawa Hua-Hua dan Lele dan segera pindah. Mereka seharusnya bertindak sendiri-sendiri. Karena ada yang datang ke sini, tim kedua tidak akan muncul dalam waktu dekat. Ayo, operasi perburuan kita baru saja dimulai. Zhang Yi dan Hua-Hua melompat ke tubuh Lele. Anjing iblis itu mengendus,
mengamati dengan tajam segala sesuatu di sekitarnya, lalu memastikan arah dan mulai berlari cepat ke arahnya. Di Pulau Bintang, di Barto, sekelompok pengintai Kolombia bersenjata lengkap dan bergerak maju dengan hati-hati. Mereka berjalan santai, mencoba mengamati segala sesuatu di sekeliling mereka. Dan dari waktu ke waktu kau harus merujuk ke peta sebelum akhir untuk mengonfirmasi bangunan di sekitar dan menentukan posisimu sendiri. Misi mereka adalah memimpin pasukan mutan. Setelah mengonfirmasi arah yang benar, tinggalkan penanda. Belasan tentara Kolombia bekerja sama satu sama lain secara diam-diam dan tidak melewatkan satupun bangunan penting di sekitar mereka. Seorang prajurit sedang melewati sebuah bangunan terbengkalai ketika peralatannya tiba-tiba menangkap suara tawa yang jelas. Pramuka itu segera menjadi waspada. Ia sekali lagi memastikan sumber suara tawa itu dan yakin bahwa ia tidak salah dengar. Sumber suara itu sangat jelas, berada di dalam gedung sebelah, jadi dia tidak akan menderita halusinasi pendengaran karena alat penangkap di tubuhnya memberinya petunjuk yang jelas. Sang pengintai mengangkat senapan serbu di tangannya dan perlahan berjalan menuju reruntuhan. Saat dia melangkah ke reruntuhan, pemandangan di hadapannya membuat dia membuka matanya lebar-lebar. Dia melihat ke atas reruntuhan dan melihat seekor peri kecil melompat gembira di sana. Benar sekali, itu peri. Karena ia mampu memberikan penilaian tanpa keraguan sedikitpun, itu pasti bukan jenis binatang apapun yang pernah ada di dunia. Peri kuning mungil itu bahkan tidak setinggi anak sapi, tubuhnya panjang dengan anggota badan dan kepala panjang. Persis seperti pisang dengan lengan dan kaki. Namun ia tampak begitu imut, melompat-lompat di antara reruntuhan dan tembok yang rusak, menyenandungkan lagu yang tidak dapat dipahami tetapi menghangatkan hati. Sang pengintai tertegun sejenak, namun segera ia sampaikan berita itu kepada Kapten Regu Pengintai. Tak lama kemudian, kelompok pengintai itu tiba di reruntuhan. Ketika mereka melihat peri itu, mereka semua tercengang, karena pemandangan di hadapan mereka adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun tiba-tiba muncul begitu banyak orang, dan sepertinya ada yang telah mengungkap keberadaannya, menyebabkan peri itu menjadi waspada. Ia melompat-lompat dan berlari cepat menuju kedalaman reruntuhan. Cepat, ikuti. Para pengintai samar-samar merasa bahwa peri ini ada hubungannya dengan target yang mereka cari. Tanpa ragu-ragu, mereka mengejar peri itu ke arah pelariannya. Aku terus mengejarnya hingga ke dalam reruntuhan, dan suara yang menyenangkan, renyah, dan ajaib di telingaku menjadi semakin keras. Setelah beberapa saat, mereka mengejar lubang yang runtuh, yang merupakan ruang bawah tanah sebuah bangunan. Para pengintai menyaksikan apa yang terjadi di depan mata mereka, semuanya tercengang. Kemanapun kau melihat warna kuning cerah, yang dengan hangat menerangi ruang besar di ruang bawah tanah. Sebenarnya ada beberapa peri kuning ceria di sini. Mereka berkicau dan melompat kegirangan, dan seakan tak peduli dengan tamu tak diundang. Astaga! Kapten tim pengintai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ini surga? Para peri yang lucu itu, para peri yang suka melompat itu, lincah dan lucu, memancarkan cahaya kuning hangat ke seluruh tubuh mereka. Ini adalah roh ajaib yang hanya ada dalam dongeng dan legenda. Tim pengintai mengirimkan gambar di depan mereka ke Pusat Komando Angkatan Laut Kolombia secara langsung. Mata Mayor Jenderal Graham Horne membelalak karena kegembiraan. Apakah ada hal ajaib seperti itu? John Chartiers bercanda, jangan terlalu senang, itu mungkin tikus mutan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pemandangan yang tidak biasa muncul dalam video. Para peri lucu itu benar-benar menarik perhatian tim pengintai. Tak seorang pun menyadari bahwa ada makhluk besar yang keluar dari bayang-bayang. Dua kaki besar melangkah keluar dari kegelapan dan menyentuh tanah. Seorang pengintai mendongak dan melihat benda di depannya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan bergumam, lucu sekali. Itu adalah binatang raksasa yang tingginya 3 meter, ditutupi bulu, dan memancarkan cahaya biru laut di sekujur tubuhnya.
Bentuknya seperti boneka raksasa, dengan mata besar, tubuh gemuk, dan dua benda mirip tanduk di kepalanya. Aku percaya tidak ada wanita di dunia ini yang dapat menahan godaannya. Namun makhluk misterius yang menggemaskan ini hanya tersenyum cerah pada mereka. Kemudian tiba-tiba ia membuka mulutnya, dan dengan suara, "Paf!" yang sangat keras, ia menggigit setengah tubuh seorang pengintai. Semua orang tercengang. Para pengintai itu hanya terhanyut dalam keindahan ini. Mereka tidak menyangka makhluk semanis itu tiba-tiba bisa membunuh orang. Tembak! Tembak! Kapten adalah orang pertama yang bereaksi. Dia mengangkat senapannya dan mulai menembak. Tetapi peluru itu tidak berpengaruh pada makhluk ajaib itu. Mulutnya yang besar terbuka, dan bagian dalamnya tidak semanis penampilannya. Mulutnya penuh dengan gigi-gigi tajam. Lidah merah panjang keluar dari mulut, tertutup lendir menjijikkan. Ugh! Ia menyapukan lidahnya ke langit, dan semua pengintai di depannya terbelah dua, lalu jatuh ke tanah dengan suara, "Tump! Cump!" Para peri kuning kecil di tanah menerkamnya dengan gembira, membuka mulut mereka, memperlihatkan gigi-gigi mereka yang tajam, dan mulai menggerogoti dengan suara, krek, dan krek. Di pusat komando Angkatan Laut, ekspresi semua orang berubah serius ketika mereka melihat pemandangan ini. Di kedalaman racun yang sangat dahsyat itu, apakah masih ada makhluk yang begitu menakutkan? Begitu cepatnya sehingga aku bahkan tidak mendengar suara serangannya. Seorang perwira mutan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kekuatannya pasti berada di level Delta, dan itu adalah Delta tingkat tinggi. Jika masih banyak makhluk seperti itu di pulau ini, maka ancaman terbesar kita dalam operasi ini mungkin bukan hanya pasukan mutan dari negeri Huasu." Zhang Yi menghancurkan tim Silla dengan sedikit usaha. Segera, ia memutuskan untuk pindah ke lokasi lain untuk mencari mangsa baru. Ada mutan yang beraksi di 6 kota di Pulau Sing. Dia tidak terburu-buru dan melakukannya selangkah demi selangkah. Karena di antara mutan yang ikut dalam perjalanan ini, ada pula yang kekuatannya sangat luar biasa. Dia harus memperlakukan mangsanya itu dengan serius. Pada saat yang sama, seseorang harus memastikan keselamatan mutlaknya sendiri. Dalam lingkungan seperti itu, kehadiran kedua sahabat binatangnya, Sixi dan Lele, memberinya bantuan besar. Berita tentang hancurnya tim Silla sampai ke telinga setiap mutan di pasukan gabungan. Mereka tahu bahwa ada orang-orang aneh dari kerajaan Huasu di timur laut kota Jinfeng. Namun, saat ini Zhang Yi telah pergi ke tempat lain, dan musuh tidak tahu di mana dia berada. Terlebih lagi, setelah keberhasilan pertama, Zhang Yi menjadi akrab dengannya dan mulai bergerak ke arah yang lebih dekat ke titik pendaratan pasukan gabungan. Jangan mendekati bagian tengah, tetapi mulailah dari tepi dan tutup lingkaran secara perlahan. Dia tidak akan begitu gegabah untuk menyerang langsung ke perkemahan musuh dan terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan banyak kekuatan tempur tangguh dari rantai neraka. Tetapi dia tahu bahwa pihak lain, seperti mereka, secara bertahap akan mengambil pendekatan yang tersebar. Cepat atau lambat seseorang akan ditinggalkan sendirian. Zhang Yi mendirikan posisi penembak jitunya sendiri di arah lain kota Jinfeng. Jika KSU mendarat di kota Kinho dan menuju ke daerah pusat Kirishima, kau harus menuju barat daya. Jadi dia tetap pada jalan yang penting ini. Setelah menunggu beberapa jam, Lele memberinya petunjuk lain seperti yang diharapkan. "Bos, seseorang muncul di utara." Mendengar ini, Zhang Yi meletakkan tangannya di senapan runduk. Jumlah orang, jarak. Lele menutup matanya diam-diam untuk menyelidiki, lubang hidungnya yang hitam mengembang dan mengecil. Jumlah orangnya mungkin antara 10 hingga 20 orang. Jaraknya lebih dari 5 kilometer. "Baiklah, aku mengerti." Zhang Yi membuka medan mentalnya dan menunggu dengan tenang kedatangan musuh. Di kejauhan, datang dari utara sekelompok mutan dari Marley. Pemimpin tim adalah Kenan Saavedra, salah satu dari dua kekuatan paling kuat di Marley. Karena presiden hancurnya tim Silla,
tim mutan Marley menjadi lebih waspada. Mereka memilih menghindari daerah tersebut dan memperlambat pergerakan mereka. Saavedra yakin bahwa wilayah operasi mereka berjarak lebih dari 20 km dari tempat mutan Silla dibunuh. Dalam lingkungan yang begitu padat dan berkabut, mustahil bagi si pembunuh untuk tiba di sini dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan orang Silla, mereka jauh lebih berhati-hati dan lebih menghargai nyawa mereka. Saavedra berkata kepada mutannya, "Kita tidak sebaik Kolombia dan Huasu. Tindakan ini hanya untuk mendapatkan persahabatan Kolombia. Karena itu, tidak perlu berjuang sekuat tenaga. Ingat prinsip tindakan kita dan bekerja sama dengan rantai neraka Kolombia. Selama kita cukup berhati-hati dan tidak masuk terlalu dalam ke area inti, tidak akan ada bahaya." Di sampingnya, mutan lain, Elbat, bertanya, "Tapi bagaimana tim Silla bisa hancur?" Saavedra sedikit mengernyit saat mendengar ini, lalu mengendurkan alisnya dan berkata, "Mungkin mereka kurang beruntung karena telah bertemu dengan orang-orang aneh dari negeri Huasu yang baru saja mendarat di pulau itu. Atau mungkin..." Senyum penuh arti muncul di wajahnya, "Itu salah satu dari kita yang melakukannya." Bart sedikit terkejut saat mendengarnya, "Salah satu dari kita?" Saavedra berkata dengan tenang, "Orang-orang Silla dan Jepang selalu berselisih. Dengan gaya kejam anak-anak serigala Jepang itu, mereka mungkin benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk menyerang di belakangmu." Ketika berhadapan dengan orang Jepang, mata Saavedra menjadi jauh lebih waspada. "Orang-orang itu adalah orang-orang yang paling tidak ingin saya jadikan teman. Kita tidak pernah tahu tindakan kejam apa yang akan mereka lakukan." Mendengar hal ini, orang-orang aneh di sekitarnya mengangguk dan sangat setuju dengan pendapat Saavedra. Engah! Setelah ledakan keras, Elbat meledak menjadi bola kabut berdarah. Kematian mendadak Elbat membuat seluruh tim Marleyan Inhuman lengah. Sebelum mereka sempat bereaksi, dua mutan lainnya jatuh ke tanah satu demi satu. Separuh tubuh satu orang hancur berkeping-keping, dan orang lainnya mengalami lubang besar di dadanya. Serangan musuh. Mutan Marley segera bubar. Saavedra berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi mengerutkan kening dalam-dalam. Musuh yang kuat sekali. Aku bahkan tidak merasakan kecepatannya. Ada banyak ahli jarak dekat terkemuka di antara tim mutan mereka. Bagi sebagian besar mutan setingkat mereka, penembak jitu hanya punya sedikit pengaruh. Kecepatan peluru tidak secepat kecepatan reaksi mereka. Akan tetapi kali ini mereka tidak menyadarinya sampai peluru telah menghancurkan orang-orang hingga berkeping-keping. Ini adalah musuh yang sangat menakutkan. Saavedra tahu bahwa orang ini kemungkinan besar adalah mutan kuat yang membunuh tim Silla. Saavedra membuka mulutnya dan mengembuskan asap panjang. Mengejar. Dia memberi perintah kepada mutan di sekitarnya. Menurut hukum kekekalan kemampuan mutan, mutan dengan kemampuan jarak jauh yang kuat biasanya tidak memiliki kemampuan jarak dekat yang terlalu kuat, kecuali lawannya adalah mutan yang levelnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Namun, Saavedra yakin bahwa kota Jinfeng adalah yang terjauh dari lembah kabut, jadi kemunculan pihak lain di sini hanya bertanggung jawab untuk menunda kedatangan mutan, dan bukan kekuatan utama. Dengan cara ini, mereka akan mempunyai kesempatan untuk membunuh lawan mereka. Saavedra membuat gerakan mengepung. Seketika, dua mutan kuat bersenjata lengkap dengan otot-otot yang menegang, dan bagaikan kilat, mereka berlari ke arah datangnya peluru, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Seorang mutan mengeluarkan senapan runduk dari belakangnya dan langsung mengangkat senjatanya, membuka pengaman, dan membidik. Jelas sekali, dia benar-benar penembak jitu amatir. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya, lalu dia menarik pelatuknya. Gelombang energi yang dahsyat langsung menembus kabut tebal, dan menuju ke arah asal peluru Zhang Yi. Bom! 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 3 peluru ditembakkan,
dengan suara tajam menembus udara hampir bersamaan. Kedua mutan yang ingin mengepung Zhang Yi dan penembak jitu yang menembak belum menyadari apa yang terjadi ketika hanya tubuh mereka yang tersisa, berubah menjadi kabut berdarah. Zhang Yi mengerutkan kening. Mengapa mutan di sini begitu lemah? Mutan di bawah level kapten hanya cocok untuk dijadikan makanan kucing. Saavedra awalnya merumuskan rencana pertempuran dan berencana untuk menangkap mutan. Namun, tiba-tiba, kematian tragis orang asing di sekitarnya membuat pupil matanya mengecil. Obral kilat. Bagi penembak jitu itu, membunuh orang di sekitarnya lebih mudah daripada membunuh ayam. Mungkinkah tebakanku salah? Orang yang diatur pihak lain untuk memburu kita adalah mutan tingkat atas. Saat dia selesai bergumam, suara familiar yang menembus udara terdengar lagi dan menusuk dadanya. Saavedra menundukkan kepalanya dan menatap dadanya, di mana ada lubang besar. Namun sesaat kemudian, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Sayang sekali, serangan semacam ini tidak efektif terhadapku. Ada lubang besar di dadanya, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Karena tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut merah. Kenan Saavedra, kemampuan asap, nama sandi suami laut, karakteristik khusus mutan. Tubuhnya tertusuk, tetapi dia tidak mengalami luka apapun. Saavedra tertawa, wah, wah, wah. Sungguh malang nasibmu bertemu denganku, penembak jitu. Dia tertawa terbahak-bahak, suaranya makin lama makin keras seiring racun itu menyebar. Dan tubuhnya dengan cepat menghilang oleh asap dan tersembunyi dalam kabut beracun yang pekat. Zhang Yi merasakan semua ini dan mengangkat alisnya. Oh, pengguna kemampuan spesial lain yang sangat menarik. Di antara semua mutan, jika tipe peningkatan merupakan eksistensi paling sederhana dan kasar, maka tipe sifat merupakan eksistensi yang paling sulit dipahami. Karena kemampuan mereka tidak mungkin ditebak atau dipahami. Hua-Hua telah berubah, dan dia beserta Lele tengah menatap sekeliling di sebelah kiri dan kanan. Mereka tahu bahwa musuh yang berubah menjadi asap dapat menyerang dari arah mana saja dan kapan saja. Zhang Yi mengangkat senapan runduknya perlahan-lahan. Mari kita bersihkan daerah ini terlebih dahulu. Beberapa peluru origin ditembakkan lagi dan 3 mutan marli jatuh ke tanah. Mutan tingkat rendah hampir tidak ada bedanya dengan orang biasa di medan perang seperti itu, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Namun Saavedra bukanlah umpan meriam. Hua-Hua tiba-tiba menjerit tajam, menoleh, membuka mulut, dan menghembuskan napas yang menembus angkasa. Suara tawa menyeramkan bergema di udara. Sosok Saavedra perlahan muncul di udara, tetapi berubah oleh asap. Serangan Hua-Hua tidak berguna baginya. Jenis mutan khusus dapat membuatnya kebal terhadap serangan fisik, kan? Zhang Yi tidak terburu-buru, dan menembakkan 3 peluru perak suci dengan tangan belakangnya. Peluru itu menembus asap dan langsung meniupnya pergi, tetapi senyum di wajah Saavedra tetap ada. Peluru perak suci juga tidak berhasil. Zhang Yi berbisik. Serangannya berhenti, tetapi serangan Saavedra dimulai. Dia dengan santai melemparkan tangan kanannya ke depan, dan puluhan kepulan asap berubah menjadi bola dan terbang ke arah Zhang Yi, Hua-Hua dan Lele. Selusin bola asap meninggalkan telapak tangannya dan dengan cepat berubah dari asap putih menjadi granat sungguhan. Dar! Kaca di seluruh lantai tempat Zhang Yi berada langsung pecah dan beterbangan kemana-mana, pilar-pilar beton tinggi juga mulai pecah. Zhang Yi melambaikan tangannya dan asapnya menghilang. Seluruh kekuatan ledakan itu ditelannya sepenuhnya. Lalu dia dengan lembut menggerakkan tangan kanannya ke depan dan mengembalikan seluruh kekuatannya kepada Saavedra. Namun, dia hanya meniup asapnya. Tak lama kemudian tawa Saavedra terdengar lagi di sekitar mereka. Berikan, 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 tidak ada gunanya. Kau tidak bisa membunuhku, kau tidak bisa membunuhku. Kepalanya muncul lagi dari kabut beracun itu,
dan hidungnya yang besar dan bengkok memberi kesan yang amat menyeramkan kepada orang-orang. Matanya sama jahatnya. Kalau begitu, biarkan aku membunuhmu perlahan-lahan. Kemampuan Saavedra tidak terlalu kuat. Namun di Kirishima, racun yang menyelimuti langit dan matahari merupakan lingkungan yang sempurna baginya untuk tampil. Sedemikian hebatnya sehingga meskipun ia bertemu dengan mutan sekuat kapten, ia masih dapat menguasai medan perang. Pop! Pop! Dalam kabut beracun itu, awan demi awan asap menjelma menjadi wujud manusia. Tak lama kemudian, formasi prajurit bersenjata asap yang terdiri dari 100 orang mengepung Zhang Yi, Hua Hua dan Lele. Di tangan mereka, mereka memegang senjata yang diubah menjadi asap, termasuk senapan, peluncur roket, dan granat. Kemudian mereka mulai membombardir Zhang Yi dan yang lainnya. Awalnya berupa asap yang berubah menjadi kabut, tetapi begitu mendekati Zhang Yi, langsung berubah menjadi senjata sungguhan. Zhang Yi juga segera menyadari bahwa salah satu kemampuan lawan adalah ia dapat mengubah kabut menjadi senjata yang benar-benar mematikan. Meskipun terlihat menakutkan, kekuatannya biasa saja. Zhang Yi langsung mengerahkan ikatan pemisahan dua alam, dan seluruh daya ledak senjata itu dilahap habis. Secara teori, itu masih kemampuanmu sendiri, tetapi caramu menyerang telah berubah. Itu semua hal yang mewah, tetapi tidak ada artinya. Zhang Yi berkata sambil mencibir. Melihat cara menyerangnya tidak efektif, Saavedra tidak dapat menahan senyum arogannya. Serangan yang tidak efektif ya? Bagaimana kalau kau mencoba trik ini? Dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Semua racun yang ada di sekelilingnya mulai menyerbu ke arahnya dengan panik, dan akhirnya tertelan ke dalam perutnya. Racun di area sekitarnya terkuras habis, dan tubuh Saavedra mengembang dengan cepat, berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Peluncur roket raksasa terkondensasi di tangan kanannya, dan bola meriam besar yang panjangnya lebih dari 3 meter terkondensasi di tangan kirinya. Kemudian dia membidik tanah di bawah kaki Zhang Yi dan melepaskan tembakan yang ganas. Zhang Yi melihat bahwa metode serangannya sebenarnya adalah mengubah kekuatan supernaturalnya menjadi seni bela diri. Ukuran volume mewakili kekuatan serangan. Jadi, tidak perlu dipaksakan. Di bawah percepatan 30 kali lipat, kecepatan reaksi Zhang Yi sangat cepat, dan dia memilih untuk menghindari serangan itu dengan berteleportasi melalui ruang angkasa. Kecepatan reaksi Hua Hua dan Lele tidak lebih lambat dari Zhang Yi, dan mereka melompat jauh di depan. Peluru mendarat di gedung itu, dan sesaat kemudian terjadi ledakan keras. Seluruh bangunan hancur berkeping-keping, puing-puing beterbangan di mana-mana, dan awan jamur besar perlahan-lahan naik di atas reruntuhan. Pada saat ini, Zhang Yi sudah datang di belakang Saavedra. Sang hakim suci mengayunkan tangan kanannya, dan sebuah bilah pedang hampa yang besar diarahkan ke kepalanya dan memotongnya dengan dahsyat. Namun ketika bilah kekosongan raksasa ini menyapu tubuh Saavedra, ia berubah dari wujud padat menjadi wujud asap dan hampir tidak menimbulkan kerusakan apapun. Bukankah sudah kubilang? Serangan tingkat ini tidak akan berpengaruh padaku. Saavedra mencibir dan berbalik. Laras besar di tangannya berubah menjadi senapan mesin ringan, dan peluru menyapu Zhang Yi seperti hujan cahaya. Setiap peluru akan berubah menjadi peluru spesial saat mendekati Zhang Yi, dengan daya bunuh yang dahsyat. Portal dimensi. Zhang Yi dengan santai membuka pintu dimensi dan menelan habis serangan ini. Kemudian dia berbalik dan membuka pintu dimensi kedua di samping Saavedra, memantulkan serangan itu kembali kepadanya. Tetapi apapun yang dilakukan Zhang Yi, dia tidak dapat membunuh Saavedra dalam bentuk asap. Seperti yang dikatakan Saavedra, kemampuannya unik untuk racun mematikan ini, dan dia hampir mustahil dibunuh. Saavedra memandang Zhang Yi dengan dingin. Kau sangat kuat. Aku bisa melihat bahwa kau seharusnya menjadi ahli tingkat atas di negara Huasu, kan? Tetapi mengapa kau malah muncul di sini? Bukannya berjuang demi sumber Tuhan? Senyum sinis muncul di bibir Zhang Yi.
Semua orang di sini membawa alat komunikasi, tetapi Zhang Yi tidak akan menyalakannya kecuali diperlukan. Pihak lain juga dapat meneruskan intelijen yang dikumpulkan di sini ke Pusat Komando Angkatan Laut Kolombia. Jadi, dia tidak mau menjawab satu pun pertanyaan Saavedra. Tanyakan saja pada setan. 2 granat perak muncul di tangan kiri Zhang Yi dan dia melemparkannya ke Saavedra. Saavedra mencibir. Bukankah sudah kubilang? Serangan fisik itu. Sebelum dia bisa mengucapkan kata, tidak berguna. Cahaya perak yang sangat menyilaukan meledak di depannya. Tubuh Saavedra penuh dengan lubang dan sosoknya mulai menyusut. Apakah benda ini? Senjata yang efektif melawan mutan. Saavedra segera menyadari sifat senjata ini. Bukannya peluru perak suci tidak berguna baginya, tetapi dia terlalu besar dalam bentuk asap, dan hilangnya sebagian tubuhnya tidak akan menimbulkan dampak yang besar. Akan tetapi, granat yang digunakan Zhang Yi merupakan senjata yang lebih mahal dan lebih efektif dibandingkan dengan peluru perak suci, yakni granat perak suci. Biaya sebuah granat perak suci kira-kira sama dengan 100 peluru perak suci. Tetapi lebih cocok daripada peluru perak suci untuk menghadapi lawan yang tidak efektif terhadap kerusakan target tunggal. Saavedra merengut, sakit. Dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan tertawa, rasanya seperti digigit nyamuk. Dia berbalik dan terjun langsung ke dalam racun besar yang ada di belakangnya. Gelak tawa kembali menyelimuti kami dari segala arah. Tatapan mata Zhang Yi menyapu dingin ke sekeliling. Saavedra bersembunyi dalam kabut beracun dan lokasinya tidak dapat ditentukan sama sekali. Lagi pula, tidak ada cara untuk melancarkan serangan efektif terhadapnya. Kemampuan seseorang dengan indeks kemampuan lebih dari 8.000 poin membuatku lebih kesulitan di sini daripada seseorang dengan indeks kemampuan 9.000 poin. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Itulah sebabnya, meski dengan indeks kemampuan 9.800 poin, ia masih harus berburu dengan hati-hati. Sixi dan Lele melompat ke samping Zhang Yi, memamerkan gigi mereka dan menatap sekeliling dengan ekspresi garang di wajah mereka. Mereka begitu tajam sehingga mereka dapat langsung mendeteksi bahwa Saavedra ada di dekatnya. Namun, dia tidak berada di satu tempat, melainkan di mana-mana. Dengan cara ini, bahkan mereka tidak tahu cara membunuh lawan secara efektif. Dasar serangga sialan. Sixi mengumpat dengan kejam. Saavedra bersembunyi dalam kabut beracun dan merasa khawatir. Kekuatan lawan jelas lebih kuat darinya. Meskipun lawan tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya, dia juga tidak dapat melukai lawan. Dia tahu bahwa dia telah menangkap seekor ikan besar. Dalam kabut, ia mengembunkan asap dan memanggil komunikator, lalu menghubungi Pusat Komando Angkatan Laut Kolombia. Aku telah menemukan mutan kuat dari bangsa Huasu. Aku dapat menemukan mereka. Tolong kirim orang untuk mengepung dan membunuh mereka segera. Sementara itu di Pusat Komando Angkatan Laut. Ketika Graham Horn menerima berita itu, dia langsung mengerutkan kening. Dia memegang dagunya dengan satu tangan, merasa amat bingung. Mengapa mutan dari negara Huasu menuju ke tepi wilayah miasma beracun? Dan mengapa mereka menyerang pasukan mutan dari Luo dan Marley? Melakukan hal ini tidak ada artinya dalam memperoleh sumber Tuhan. Saat ini, seorang perwira angkatan laut di sampingnya, Micah Kuludi, berkata, "Mungkin dia sedang berburu." Memburu? Semua orang di sekitarnya menatapnya. Saat ini, Chartiers tidak berada di kapal perang. Dia bosan dan tidak tahu harus kemana, jadi dia pergi mencari perwira wanita untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, suasana di pusat komando menjadi jauh lebih santai. Kuludi melihat peta 3 dimensi dan dengan tenang menunjuk ke area tempat Saavedra berada. Dalam satu hari, musuh menyerang tim Inhuman milik pasukan gabungan kami 2 kali berturut-turut. Ini jelas merupakan tindakan yang disengaja dan bukan suatu kebetulan.
Jadi aku pikir tujuan pihak lain mungkin untuk memburu mutan di pasukan gabungan kita, daripada untuk menemukan esensi dewa. Kemungkinan yang paling mungkin adalah mereka telah membentuk pembagian kerja. Sebagian orang mengganggu kita, dan sebagian lainnya bertanggung jawab untuk menemukan esensi dewa. Setelah mendengar ini, Horn memikirkannya dengan tenang. Jika pihak lain benar-benar memiliki niat seperti itu, maka dia cukup bodoh. Bahkan jika dia ingin mengganggu kita, tidak ada artinya hanya membunuh beberapa orang lemah di tempat terpencil seperti itu. Horn tidak menganggap serius operasi perburuan Zhang Yi. Menurutnya, Zhang Yi hanyalah seorang pengecut yang hanya berani memburu yang lemah. Dan itu tidak menimbulkan ancaman terhadap kekuatan inti mereka, Helllock. Karena itu, dia tidak menanggapi permintaan bantuan Saavedra. Karena angkatan laut sangat kuat, mereka tidak punya waktu untuk berusaha keras demi dia. Pasukan asing yang datang dari negara lain hanya ada sebagai pasukan pembantu. Saavedra tidak mendapat tanggapan dari angkatan laut Kolombia. Tetapi Zhang Yimou merespons dan datang. Dia membisikkan beberapa patah kata kepada Hua-Hua dan Lele, kemudian kucing dan anjing itu pun dengan cepat berlari dengan gila ke kedua belah pihak. Saavedra menatap segala yang ada di depannya, masih bingung. Apa yang akan mereka lakukan? Tidak ada gunanya. Serangan fisik tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Di sini, aku secara alami berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menggunakan racun beracun untuk melarikan diri. Namun Hua-Hua dan Lele berlari semakin jauh, dan tampaknya tidak ada tanda-tanda akan berhenti untuk menyerang. Saavedra tidak tahu apa yang direncanakan Zhang Yi. Namun dia tidak menghentikan serangannya. Racun abu-abu bergulung-gulung, serangga-serangga beracun besar serta binatang-binatang buas bermunculan silih berganti, lalu menyerang Zhang Yi. Namun Zhang Yi mengabaikannya. Dia memandang sekelilingnya dengan dingin dan tahu bahwa Saavedra bersembunyi dalam racun yang mematikan ini. Lalu dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan seluruh tubuhnya langsung melayang ke langit. Saavedra mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Zhang Yi. Apakah kau mencoba melarikan diri? Tiba-tiba dia mencibir, haha, tidak ada gunanya. Di tempat ini, selama aku mengunci posisimu, kau tidak akan bisa melarikan diri kemanapun. Aku akan menempel padamu selamanya. Sejak awal, ia bertekad untuk mendapatkan keuntungan yang terbatas saja. Zhang Yi terbang ke ketinggian beberapa ribu meter dan segera mencapai tepi racun miasma. Lalu dia melihat ke bawah, ke segala yang ada di bawah kakinya. Cahaya gelap mengembun dari telapak tangan kanannya, dan materi gelap kehampaan yang tidak stabil itu berputar dan melonjak seperti kilat. Seperti binatang buas yang hendak melepaskan diri dari sangkarnya kapan saja, tetapi ditahan dengan paksa oleh Zhang Yi. Zhang Yi menempelkan kedua tangannya di udara, dan materi gelap yang tidak stabil menjadi semakin gila. Memadat kekosongan, alam gelap. Saavedra masih bertanya-tanya apakah Zhang Yi berencana melarikan diri atau punya niat lain. Namun tiba-tiba, cahaya yang sangat gelap muncul di matanya. Cahaya yang sangat gelap itu menelan semua cahaya di sekitarnya. Itu adalah eksistensi material yang lebih gelap dari kegelapan. Saat berikutnya, ia melihat matahari hitam besar muncul di langit. Itu juga tampak seperti ruang gelap melingkar yang dapat menelan segalanya. Ancaman kematian langsung menghantuinya. Pupil mata Saavedra mengecil, tetapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Karena ketika dia melihat matahari hitam yang besar, matahari itu langsung mencapai tanah dalam sekejap. Tanpa bersuara, sebuah bola hitam gelap besar muncul dari tanah. Ia meluas hingga radius beberapa kilometer, secara langsung meliputi segala sesuatu di sekelilingnya. Di Pulau Bintang, di wilayah tenggara kota Jinfeng, sebuah bola hitam besar muncul dari racun yang sangat luas. Pada waktu yang hampir bersamaan, orang-orang aneh di beberapa tempat di Pulau Bintang memperhatikan hal ini. Mereka semua menoleh untuk melihat area ini pada saat yang sama,
Dengan sedikit rasa takut dan semangat juang muncul di mata mereka. Qinglong dari wilayah Laut Cina Timur menyipitkan matanya dan melihat ke arah ini. Apakah arah ini? Kota Jinfeng? Fluktuasi energi yang begitu kuat. Kekuatan penghancurnya setidaknya 9.600 poin. Siapa gerangan yang akan muncul di sana? Di tempat lain, Deng Shentong, mengenakan seragam tempur perak yang mewah, memimpin tim dewa melewati reruntuhan. Merasakan napas yang familiar itu, dia mengangkat kepalanya, dan cahaya perak bersinar di matanya. Melewati kabut beracun yang pekat, ia melihat sekilas matahari gelap yang sedang mekar. Zhang Yi, dia telah menjadi lebih kuat lagi. Deng Shentong bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Kupikir aku telah menjadi jauh lebih kuat setelah latihan keras selama sebulan terakhir. Tanpa diduga, Zhang Yi tidak tertinggal di laut. Aku harus bekerja lebih keras. Senyum kompetitif muncul di bibirnya, dan dia menyingkirkan jubah peraknya. Ayo pergi. Kita harus mendapatkan sumber Tuhan. Di kota S1 MCHE Pronunciation Kibbe, dekat lembah kabut, seorang kobau mengenakan topi bulu dan 2 pistol di pinggangnya mengangkat pinggiran topinya dan memandang dengan serius ke arah kota Jinfeng. Sepertinya aku merasakan suatu kekuatan yang menarik. Dia adalah wakil Kapten Chains of Hell, Yasin Chanero, orang terkuat di bawah Chardiles. Dia dipuji sebagai jenius pertama armada laut. Tidak seperti Katiles, dia adalah seorang yang terbangun secara alami. Dan di benak banyak orang, begitu dia berhasil menembus wilayah Ipsilon, dia pasti akan memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Katiles. Dia bersiul santai, meninggalkan jejak di sepanjang pasukan pengintai, dan bergerak maju dengan langkah santai. Zhang Yi perlahan mendarat di tanah. Daerah beberapa kilometer di sekitarnya telah dibersihkan sepenuhnya, hanya menyisakan lubang melingkar yang halus dan besar di tanah. Hua-Hua dan Lele berlari ke arah Zhang Yi. Lele bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bos, apakah orang itu sudah ditangani?" "Telah ditelan oleh dunia gelap." Zhang Yi berkata dengan tenang. Karena tidak bisa diberantas dengan satu serangan saja, maka lahap saja seluruh area itu bersama-sama. Kekuatan hampa miliknya dapat melahap segalanya. Kemampuan bertahan tak terkalahkan Saavedra tampak sangat konyol jika dibandingkan dengan kemampuan tingkat tinggi. Tetapi dia tetap cukup mengesankan. Zhang Yi melirik telapak tangannya. Seorang mutan biasa dengan kekuatan lebih dari 8.000 poin, mampu memaksaku menggunakan kekuatan kehampaan. Kematiannya tidak sia-sia. Zhang Yi mengeluarkan makanan supernatural dari luar angkasa untuk mengisi kembali kekuatannya. Di sisi lain, ia menyalakan perangkat komunikasi dan mengirim pesan ke pusat komando untuk melaporkan hasil pertempuran. Aku adalah Keyes. Aku baru saja menghabisi pasukan mutan Marleyan ke arah kota Jinfeng. Kali ini, Li Tianyang dan lainnya tidak bisa lagi duduk diam. Operasi baru saja dimulai kurang dari sehari, dan semua orang masih beradaptasi dengan lingkungan di Kirishima dan mencari jalan ke depan. Dan Zhang Yi benar-benar telah menyelesaikan 2 pembunuhan berturut-turut. Xuanwu juga berkata, sekali bisa dikatakan beruntung, 2 kali tidak. Orang itu, apa yang ingin dia lakukan? Tiba-tiba, mata Xuanwu berbinar. Sepertinya aku mengerti rencananya. Di pusat komando tempur, semua orang masih terkejut dengan kinerja Zhang Yi. Kata-kata Xuanwu segera menarik perhatian semua orang. Li Tianyang memandang Xuanwu dan bertanya, "Xuanwu, apakah kau punya ide?" Xuanwu melirik Situsin, yang hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Xuanwu memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan, duduk malas di kursi dan berkata, "Saat pertama kali bertemu Keyes, aku tahu dia sangat kuat. Terlebih lagi, dia jelas memiliki potensi untuk menjadi sekuat Ipsilon." Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Apa? Aku Ipsilon? Semua orang sangat terkejut, bahkan Situsin menyipitkan matanya,
dan cahaya aneh melintas di matanya. Li Tianyang menatap Si Tusin dengan tidak percaya, lalu menatap Xuanwu dan berkata, "Itu tidak mungkin. Jika benar-benar ada orang seperti itu di distrik Jiangnan, saya pikir mereka pasti akan melatihnya dengan cara apapun. Bagaimana mungkin dia masih berada di level Delta? Menurut akal sehat mereka, ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Misalnya, setelah potensi besar Xuanwu ditemukan, Panglima tertinggi teater Li Guangxiao secara pribadi menandatangani perintah untuk memobilisasi sumber daya seluruh wilayah untuk melatihnya." Si Tusin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan sedikit mengernyit. Seorang perwira dari wilayah Laut Cina Timur berkata dengan santai, "Saya mendengar bahwa Keyes bukanlah orang asing dari Blizzard City, tetapi berasal dari dunia luar. Dan hubungannya dengan Blizzard City tampaknya bukan hubungan bawahan, tetapi hubungan kerjasama." Setelah mendengar ini, Li Tianyang langsung mengerti. "Oh, jadi begitu ya? Haha, ini memang gaya daerah Jiangnan MU." Li Tianyang mengangkat pinggiran topinya sambil memperlihatkan ekspresi jijik. Sebagai seorang prajurit, meskipun ia memiliki gaya yang tangguh, ia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Tapi itu karena dia setia pada jabatannya. Tetapi ia juga merasa jijik dengan praktik menekan para jenius demi tujuan pribadi. Si Tusin tersenyum tetapi tidak menjawab. Semuanya adalah rencana Zhu Zheng. Apa yang dapat dia lakukan? Dari awal hingga akhir, sumber daya yang diberikan oleh distrik Jiangnan kepada Zhang Yi tidak lebih dari beberapa senjata, makanan, atau obat-obatan yang ia tukarkan dengan poin. Karena Zhu Zheng juga khawatir Zhang Yi akan menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Setelah itu dia akan menjadi Gao Changkong kedua. Xuanwu memegang kepalanya dan berkata dengan tenang, "Itulah sebabnya Keyes memilih tempat ini sebagai tempat berburunya. Mutan di atas level kapten adalah spesies yang sangat langka, dan setiap mutan level kapten membutuhkan sejumlah besar sumber daya dari wilayah tersebut. Sangat sulit untuk melihatnya pada hari biasa, apalagi memburunya lalu menghabiskan energinya untuk melakukan peningkatan. Tapi di sini, ada mutan di atas level kapten di mana-mana." Xuanwu sangat cerdas dan dia dengan cepat memahami tujuan Zhang Yi. Cahaya dingin melintas di mata Li Tianyang. Dia tiba-tiba berpikir bahwa jika Zhang Yi benar-benar memiliki potensi Ipsilon, maka jika dia terus berkembang di Pulau Bintang, dia mungkin benar-benar dapat melampaui batas itu. Jika itu terjadi, dan Ipsilon tidak lagi berada di Pulau Bintang, bukankah dia pasti akan menjadi pemenang terakhir? Ekspresi Li Tianyang menjadi semakin suram. Ini bukanlah situasi yang ingin dia lihat. Wajah Si Tusin agak muram. Dia menyentuh dagunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mungkin, dia juga menebak pikiran Li Tianyang, yang sangat berbahaya. Wilayah Jiangnan saat ini sangat membutuhkan kekuatan Zhang Yi. Di Pusat Komando Angkatan Laut Kolombia. Dengan kematian Saavedra dalam pertempuran dan rekaman video yang ia kirimkan ke pusat komando sebelum kematiannya, hal itu segera menarik perhatian Jenderal Horn. Ini adalah mutan yang sangat kuat, jelas merupakan pemimpin di bidang mutan di negara Huasu. Dalam satu hari, dia menghancurkan 2 tim. Orang ini sangat berbahaya. Awalnya dia tidak menganggap serius Zhang Yi. "Aku hanya ingin melakukan beberapa hal kecil di area luar miasma beracun. Biarkan saja pasukan mutan sekutu menahannya. Tugas utamanya adalah membiarkan rantai neraka berperang demi esensi dewa." Akan tetapi, Saavedra bahkan tidak bertahan selama 1 menit sebelum dia dibunuh oleh mutan misterius itu. Hal ini akhirnya memberi tekanan pada Horn. "Kami sekarang tahu bahwa ada mutan kuat dari negara Huasu yang telah memburu tim mutan dari pasukan gabungan kami. Dan dia sangat aneh. Dia mampu menemukan lokasi 2 tim mutan di tengah kabut tebal yang beracun. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Ini adalah bahaya tersembunyi yang harus disingkirkan. Kalau tidak, siapa tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati di tangannya."
Zhang Yi kuat dan mereka tidak takut padanya. Tetapi musuh yang kuat juga memiliki kemampuan berburu dan dapat berburu kapan saja dalam racun yang memabukkan. Ini harus dicegah. Letnan Kolonel Krudi menyarankan, demi keselamatan, tidak tepat menggunakan taktik menambah bahan bakar ke dalam api. Aku pikir lebih baik membiarkan orang-orang Hell Chain memburunya secara langsung. Hell Chains, kekuatan mutan terkuat di Angkatan Laut Columbia. Siapapun yang dapat memasukinya adalah orang luar biasa yang paling unggul. Jenderal Horn melihat peta 3 dimensi dan bertanya, siapa Hell Chainer yang paling dekat ke sana dan memiliki kemampuan untuk menghadapi mutan semacam ini? Setelah beberapa saat, dia mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Itu Hemet Bone. Horn mengangguk. Membiarkannya pergi berburu adalah hal yang paling tepat. Di kota Yuming, sebelah timur kota Jinfeng, sekelompok mutan Columbia sedang menuju ke kedalaman miasma beracun. Setiap mutan mengenakan seragam tempur hitam dan memegang senjata laser tercanggih di tangannya. Senjata ini, yang menggunakan laser berenergi tinggi untuk membunuh musuh, merupakan teknologi senjata terkini Columbia. Di era mutasi besar, senjata biasa hampir tidak efektif. Meskipun begitu, senjata laser berenergi tinggi ini masih memiliki kemampuan untuk membunuh mutans. Di tengah-tengah tim, seorang pria berjubah tiba-tiba berhenti. Begitu dia berhenti, yang lainnya pun ikut berdiri diam, tetap waspada dan mengarahkan senjatanya ke segala arah di sekitar mereka. Pria itu berambut pirang panjang mencuat dari balik jubahnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, yang terlihat hanya dagunya yang tegas. Dia adalah anggota Hell Chains, Hemet Bone. Kamu punya misi baru, jadi jangan terburu-buru ke lembah kabut untuk saat ini. Ada seorang pemburu dari negara Huasu tidak jauh darimu. Pergi dan singkirkan dia. Mendengar ini, Hemet Bone hanya berkata, berikanku informasinya. Informasi intelijennya tidak jelas. Yang kami tahu dia adalah penembak jitu dan tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bone, penembak jitu? Menarik, aku mengerti. Dia mengakhiri panggilan dengan pusat komando. Kemudian dia memberikan instruksi kepada anggota tim di sekelilingnya. Kalian teruslah membuka jalan di sini. Berhati-hatilah untuk menyembunyikan diri dan jangan biarkan orang lain menemukan kalian. Ia menatap pria jangkung dan tampan di sampingnya. Pria itu adalah ajudannya, Rem Magrian. Magrian, ikutlah denganku untuk memburu seseorang. Bone sangat cerdas. Ia memahami bahwa di medan perang ini, pertarungan adalah tugas para mutan tingkat atas. Mutan tingkat rendah atau pasukan pengintai hanya bertanggung jawab atas pekerjaan tambahan dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran inti. Karena kita akan memburu penembak jitu yang kecerdasannya tidak diketahui, akan percuma saja membawa terlalu banyak anggota tim. Maka ia hanya membawa ajudannya, dan berdasarkan instruksi Horn, ia mulai kembali ke arah datangnya. Ini adalah perburuan di tengah kabut beracun. Tanpa bantuan instrumen yang akurat, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan Zhang Yi. Namun sebagai prajurit profesional, ia memiliki banyak kesabaran. Anak buah Bone memberi hormat kepadanya, lalu menyaksikan Bone dan Magrian pergi dan menghilang dalam kabut tebal beracun. Zhang Yi memburu 2 tim mutan, tetapi baginya, itu hanya latihan. Pertama-tama biasakan diri dengan irama perburuan ini, baru kemudian mulai bergerak ke arah daerah yang lebih dalam dari daerah terluar. Tujuan Aki adalah memburu setidaknya 1 mutan dengan indeks kekuatan supernatural 9.200 poin atau lebih. Karena semakin jauh kau melangkah, semakin sulit pula untuk meningkatkan kekuatan supermu. Misalnya, ketika indeks kemampuan Zhang Yi adalah 9.600 poin, membunuh naga sirip dengan 9.200 poin dapat meningkatkan indeks kemampuannya sekitar 100 poin. Akan tetapi, semakin dekat kau ke ambang batas 10.000 poin, semakin kecil peningkatan yang kau dapatkan. Ini berarti dia harus membunuh mutan yang lebih kuat.
Hanya dengan cara inilah seseorang dapat mencapai wilayah Ipsilon sepenuhnya. Marley dan Shiloh adalah negara kecil, dan mutan yang mereka kirim tidak cukup kuat. Menurutku Chains of Hell dan mutan Neon lebih lezat. Lagi pula, dibandingkan dengan Marley dan Nara, bahkan Neon dapat dianggap sebagai negara yang kuat. Zhang Yi mengulurkan tangan dan membelai kepala Hua-Hua, sambil berbisik, sudah waktunya untuk masuk lebih dalam ke area miasma beracun. Kita harus menemukan beberapa lawan yang menarik, bukan? Hua-Hua menyipitkan matanya dan berkata, aku juga ingin makan sesuatu yang lezat. Zhang Yi tersenyum dan berkata, bagus sekali, ayo berangkat. Lele berbaring di tanah sambil mengendus-endus. Aroma binatang yang berarak di udara dapat ditangkapnya dengan tajam, bahkan dari jarak jauh. Bos, jika kita ingin masuk lebih dalam ke area miasma beracun, kita harus pergi ke arah ini. Hidungnya menunjuk ke depan dan kiri. Zhang Yi mengangkat tangannya dan membuka pintu dimensi, dan lorong melingkar besar muncul di depan mereka. Baiklah, ayo berangkat. Berita terbaru dari pusat komando. Chaos dipastikan telah melenyapkan 2 tim mutan Siluo dan Marley. Mereka yang tertembak mati adalah Spider Demon dan Dangun dari Shiro, serta Ebisu dari Marley. Laporan pertempuran disinkronisasikan secara langsung oleh pusat komando ke telinga setiap mutan yang hadir. Ini adalah saran yang dibuat oleh Li Tianyang untuk memotivasi setiap pejuang di Pulau Bintang. Benar saja, semua orang sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa Zhang Yi telah memusnahkan 2 tim mutan berturut-turut dalam 1 hari. Orang itu suka sekali pamer. Di pihak tim iblis, Kapten Lu Huang, dengan nama Sandi Taotie, mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam. Kita tidak bisa membiarkannya beraksi sendirian. Sudah saatnya kita bertindak. Deng Shentong, Li Long dan yang lainnya juga terinspirasi. Meskipun mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa, mereka mempercepat langkah mereka. Deng Shentong maju ke depan. Di area ini, bidang penglihatan sangat terbatas. Tetapi bagi Deng Shentong, batasan ini minimal. Karena dia adalah perwujudan cahaya, dan matanya dapat melihat menembus segala hal dimanapun ada cahaya. Jika dia tidak takut mengekspos dirinya, dia bahkan bisa mengubah dirinya menjadi sumber cahaya untuk menerangi jalan di depannya. Saat dia berjalan maju, dia tiba-tiba mendengar suara tawa yang menyenangkan, bergema di kedalaman kabut tebal. Semua orang langsung waspada. Beberapa anggota tim melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi suara tawa bergema di mana-mana, dan sulit untuk menentukan sumbernya untuk sesaat. Apakah itu musuh? Deng Shentong mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat lain dengan santai. Sepertinya. Tidak. Tatapannya bagaikan elang yang menembus kabut tebal. Jauh di dalam kabut, ia melihat keberadaan yang sangat aneh. Mereka adalah makhluk hitam murni dengan cahaya bulan keperakan yang menyinari tubuh mereka. Mereka bahkan tidak setinggi lutut, tetapi mereka semanis bulan sabit kecil. Saat melihatnya, mata Deng Shentong tiba-tiba berbinar. Dia merasakan DNA-nya bergerak, dan dorongan naluriah mendorongnya untuk mendapatkan makhluk itu. Mungkinkah ini esensi dewa? Deng Shentong tercengang. Itulah hal pertama yang terlintas di benaknya. Awalnya aku berpikir bahwa esensi dewa seharusnya adalah sejenis mineral atau tubuh energi, tetapi aku tidak menyangka itu adalah makhluk hidup. Tidak. Dia tidak yakin, tetapi dia harus menangkap peri itu dan mencari tahu. Deng Shentong tidak punya waktu untuk memanggil bawahannya. Dia berjongkok dan bergegas menuju Fang Qi seperti kilat. Setelah beberapa napas, Deng Shentong melewati racun pekat dan tiba di tempat sekelompok elf berada. Mereka memandang Deng Shentong dengan polos, dan cahaya bulan keperakan di tubuh mereka begitu memabukkan. Setelah melihat Deng Shentong, mereka tidak lari ketakutan. Sebaliknya, mereka berlari menghampiri sambil tersenyum dan menari-nari riang di sekeliling Deng Shentong. Suara-suara aneh tetapi menyenangkan keluar dari mulut mereka, seolah-olah mereka sedang melantunkan lagu balada kuno.
Deng Shentong tidak berani ceroboh. Ia mengenakan sarung tangan perak di tangannya, yang diberkahi dengan kekuatan gaib. Ia melesat dan berubah menjadi bayangan untuk menangkap peri. Pada saat ini, suatu perasaan yang familiar muncul jauh di dalam hatinya. Itulah perasaan menyerap esensi mutan. Deng Shentong sangat bersemangat. Mungkinkah ini esensi dewa? Dia mulai menyerap kekuatan ini hampir tanpa keraguan. Peri itu perlahan-lahan dilahap telapak tangannya, tetapi tidak ada jejak ketakutan atau kemarahan di wajahnya. Peri itu hanya berubah dengan damai menjadi untayan energi murni dan memasuki tubuhnya. Deng Shentong merasa begitu lega hingga dia hampir berteriak keras. Energi murni ini lebih menyegarkan daripada menyerap esensi mutan. Hanya peri kecil ini saja yang meningkatkan indeks kemampuannya sedikitnya 50 poin. Setara dengan makhluk gaib dengan indeks kemampuan lebih dari 8.000 poin. Tidak salah lagi. Ini pasti esensi dewa. Deng Shentong menatap sekitar selusin elf di depannya, dan sedikit rasa panas muncul di matanya. Dia memilih tidak melaporkan informasi intelijen tersebut ke pusat komando. Dia harus melahap semua elf di depannya terlebih dahulu. Kalau begitu, indeks kemampuannya akan melonjak beberapa poin. Tetapi pada saat berikutnya, rasa krisis yang besar menyelimuti dirinya. Para peri bernyanyi dan menari dengan gembira, seolah-olah itu adalah semacam ritual pengorbanan dan pemanggilan. Dari dalam kabut, keluarlah seekor peri merah besar. Peri itu semanis boneka besar, dengan mata besar yang membuatnya tampak sangat imut, dan tanduk seperti rusa di kepalanya. Tetapi ketika melihat Deng Shentong membunuh peri, matanya yang lucu tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Kekuatan dahsyat dan mengerikan yang tak tertandingi langsung meledak dari tubuhnya, menyapu bersih kekuatan gaib Deng. Cahaya bulan menyinari seluruh area itu. Cahaya biru dingin menyembur keluar dari tubuh peri raksasa itu, dan dalam sekejap seluruh area di sekitarnya diselimuti oleh angin dingin yang menggigit. Deng Shentong mengenakan seragam tempur khusus, tetapi dalam sekejap, pakaiannya mulai membeku. Bom! Cahaya perak dari tubuh suci Deng Shentong bersinar dan langsung menghancurkan es. Namun kemudian, datanglah badai es dan salju yang amat dahsyat. Kaki Deng Shentong tidak memiliki akar, dan ia terhempas ratusan meter jauhnya oleh badai yang bercampur dengan bongkahan es yang besar. Ia menabrak pohon-pohon mati yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Kuat sekali. Kekuatan peri ini mungkin lebih besar dariku. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan, aku harus mengalahkannya dengan kecerdikannya. Deng Shentong langsung mengambil keputusan. Pada saat yang sama, dorongan kuat muncul dalam hatinya. Hanya dengan menyerap sedikit peri, ia memperoleh energi yang dapat meningkatkan indeks kekuatan supernaturalnya hingga 50 poin. Jika kita membunuh yang besar ini, apakah mungkin untuk langsung maju ke wilayah Ipsilon? Aku tidak percaya kali ini, aku adalah orang yang paling beruntung. Senyum muncul di bibir Deng Shentong. Setelah hanya 1 hari di pulau itu, ia benar-benar menemukan sesuatu yang diperjuangkan oleh beberapa negara besar. Tetapi ketika Deng Shentong ingin mengejar mereka, dia terkejut karena ternyata peri besar dan belasan peri kecil telah menghilang. Mereka menghilang? Deng Shentong berdiri di sana dengan pandangan kosong, dan segera bawahannya mengikutinya. Kapten, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi tadi? Deng Shentong melirik Chunyu dan berkata dengan tenang, mungkin, kita telah menemukan sumber para dewa. Dia menceritakan situasi itu kepada beberapa orang. Mereka adalah keturunan langsung yang dibina oleh keluarga Deng dan dapat dipercaya. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Chunyu berkata dengan gembira, bukankah itu berarti kau memiliki kesempatan untuk maju ke wilayah Ipsilon? Deng Shentong berkata, benda itu sangat aneh dan sangat kuat. Tidak mudah untuk menangkapnya. Dia mendesah, jika kali ini aku merindukanmu, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi.
Namun dia mengepalkan tangannya dan matanya penuh dengan keinginan. Tapi dia tidak bisa melompat jauh. Dia dekat. Kita harus menemukannya. Dia sudah membuat keputusan dalam hatinya. Peri kecil aneh itu pasti memiliki semacam tubuh energi. Meskipun ia memiliki kekuatan yang mengerikan, metode dan keterampilan bertarungnya sangat kurang. Jadi setelah memukul mundur Deng Shentong, dia langsung memilih melarikan diri. Dengan cara ini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menangkap orang itu. Ya, Kapten. Setelah menerima perintah, Chunyu dan yang lainnya segera mulai bubar dan mencari jejak roh aneh di daerah terdekat. Deng Shentong menundukkan kepalanya dan menatap tangan kanannya. Ia mulai merindukan perasaan peningkatan kekuatannya. Dia sudah hampir mencapai batasnya, dan sekarang setiap langkah maju sangat sulit baginya. Di sini, ia menemukan kesempatan untuk menerobos. Apakah aku akan menjadi orang yang beruntung itu? Tidak. Orang itu pasti aku. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan ekspresi penuh tekad. Tim Tianshen mulai mencari petunjuk di sekitar tempat ditemukannya benda misterius tersebut. Seorang anggota tim surgawi melangkah ke dalam kabut dan menemukan beberapa jejak kaki di salju, yang tampak seperti jejak kaki para peri. Di tengah kabut tebal, sebuah cangkang keras perlahan menjulurkan kepalanya. Monster itu mengerikan dan mengerikan, ditutupi cangkang biru tua. Kilau gelapnya setajam pisau. Mulutnya yang panjang terbuka, asap putih keluar darinya, dan air liur berwarna hijau mengalir di rahangnya. Tim investigasi menyadari bahayanya dan berhenti bergerak maju. Saat berikutnya, dua sabit besar terentang dari racun beracun dan menyapu ke arah kepalanya. Pupil mata anggota tim investigasi itu mengecil, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan jaring besar yang terbuat dari sutra laba-laba, yang menutupi Shangdong secara langsung. SSST. SSST. Jaring laba-laba putih itu langsung terkoyak, dan monster itu menampakkan wujud aslinya. Itu sebenarnya adalah belalang sembah raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter. Akan tetapi, dilihat dari seragam tempur yang dikenakannya, dia adalah seorang orc, mutan berwujud serangga. Musuh ketahuan. Anggota tim investigasi memberitahukan hal ini kepada semua orang melalui komunikator, lalu pipinya mengembang tinggi, dan bola besar lendir putih menyembur ke arah pihak lain. Belalang sembah yang membawa pisau mengepakkan sayapnya dan melesat maju dengan kecepatan tinggi di udara, tetapi ia tidak dapat menghindari area lendir yang luas, dan banyak persendiannya tersangkut. Anggota tim investigasi itu membuka mulutnya, rahang bawahnya terbelah, memperlihatkan mulut yang besar dan ganas serta taring yang besar, dan dia menggigit belalang sembah itu. Belalang sembah itu membuka matanya lebar-lebar dan berusaha keras melepaskan diri, tetapi lendir putih itu lebih sulit diatasi daripada lem. Sabitnya dapat memotong baja, tetapi tidak berpengaruh pada lendir di persendiannya, dan dia tidak dapat menghindar untuk sementara waktu. Tampaknya hendak ditelan oleh mulut anggota tim investigasi. Pada saat ini, racun beracun itu tiba-tiba menghilang, dan sebuah lengan kokoh yang panjangnya lebih dari 10 meter mencengkeram sisi ini. Anggota tim investigasi itu terkejut dan dicengkeram lengan besar itu seperti serangga. Lengannya hanya mengeluarkan sedikit tenaga, dan tulang serta organ dalam anggota tim investigasi langsung patah. Dia memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan organ dalam, dan matanya berangsur-angsur meredup. Lengan itu perlahan ditarik dan beberapa orang berjalan keluar dari kabut tebal. Pemimpinnya memiliki rambut keriting berwarna kastanye, kumis, dan seragam tempur yang gelap dan indah. Ketika Mantis melihat orang itu, dia langsung berlutut dan berkata, "Dato, aku tidak kompeten dan aku memintamu untuk melakukannya sendiri. Tolong hukum aku." Tim mutan ini berasal dari Marley. Orang yang muncul di sini adalah orang terkuat di Marley, Taper Elias. Dia melirik belalang sembah itu dengan dingin, menunjuknya dan berkata,
Jangan remehkan lawanmu. Mutan dari negara Huasu sangat kuat. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, sekalipun kau bawahanku, Tupper Elias, janganlah sombong. Jauh di dalam racun yang pekat, cahaya perak menerobos kabut tebal dan tiba di medan perang dalam sekejap. Ketika Deng Shentong melihat tubuh yang bengkok dan cacat di tanah, matanya yang sipit dan panjang berubah dingin. Dia menatap orang asing di seberangnya. Wilayah Jiangnan, Kapten Tim Dewa Surgawi. Siapa ini, Yang Mulia? Sudut mulut Tupper terangkat, dan kumisnya yang elok berkibar-kibar, selalu memberi kesan ceria kepada orang-orang. Kau bertanya padaku? Baiklah, kau mendengarnya dengan saksama. Dia berdiri dengan bangga sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan cara yang sangat bangga. Akulah guru terbaik, kolektor terbaik, dan bangsawan terhebat di Marli. Bintang abadi kota Anasai, dan jenius paling bijak dalam keluarga Elias dalam 100 tahun terakhir. Sekarang, akulah Dewa Marli. Kebanggaan keluarga Elias, Tupper Elias. Tupper menyebutkan serangkaian nama. Dia tidak memiliki nama kode seperti mutan lainnya. Karena di Marli, setiap kali seseorang menyebut orang kuat, semua orang akan menyebut namanya. Tupper Elias. Nama itu sendiri melambangkan kemuliaan tertinggi. Elias mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Deng Shentong. Beruntung sekali kau bertemu denganku. Tapi hidupmu akan berakhir di sini. Kecuali kau bersedia tunduk padaku. Senyum sinis muncul di bibir Deng Shentong. Kau hanya orang Marli. Kau tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, embusan angin yang mengerikan bertiup di samping kepala Elias. Elias melirik ke samping dan mendengar suara, ledakan, yang keras. Benturan dahsyat itu menghasilkan aliran udara radial, menyebarkan semua racun beracun dalam radius beberapa mil. Akan tetapi, setelah racun itu bergulir kembali, ia hampir terdesak masuk lagi. Apa? Elias menggunakan lengannya untuk melindungi kepalanya tepat waktu, tetapi tubuhnya masih terlempar ratusan meter jauhnya oleh benturan yang kuat. Dia tidak tahu apa yang menimpanya tadi. Dalam kehampaan, sosok Deng Shentong perlahan muncul. Deng Shentong, yang baru saja berdiri di sana perlahan menghilang. Mata bisa menipu orang lain. Deng Shentong bergumam pelan di dalam hatinya. Kemampuan HYMN of Light memungkinkannya memiliki kekuatan untuk mengendalikan cahaya, dan juga dapat menciptakan ilusi di mata orang. Sekarang dia telah tumbuh dewasa dan tidak lagi menjadi pria terhormat yang mengejar kemegahan dan kemuliaan. Dia hanyalah seorang pejuang yang mengejar kemenangan dan meraih kehormatan. Sejak dia muncul di area ini, yang dilihat Marli hanyalah ilusi. Dentang. Pedang bunga panjang ditarik keluar dari pinggang Deng Shentong. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan kemudian Elias melihat percikan darah di udara. Dalam sekejap, kelima anak buahnya tertusuk jantungnya oleh Deng Shentong. Pedang bunga yang panjang dan sempit itu hanya meninggalkan bunga plum merah cerah di dada mereka, membuat kematian mereka begitu tragis dan indah. Wajah Elias langsung menjadi gelap. Tidak menyatakan perang adalah perilaku gerombolan yang tercela. Kalian sama sekali tidak elegan. Yang menanggapinya adalah pedang di punggung. Yang kuinginkan hanyalah kemenangan. Hanya pemenang yang berhak mengakhiri pertempuran dengan cara yang luar biasa. Pedang Deng Shentong menembus seragam tempur Elias dan hendak menembus jantungnya. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Elias tiba-tiba mulai mengeluarkan aliran udara panas, seperti jet tempur, yang langsung menghempaskan Deng Shentong. Deng Shentong berjuang untuk memasukkan pedangnya ke dinding reruntuhan di udara, dan kemudian bergantung di dinding untuk menyeimbangkan tubuhnya. Ledakan amarah Elias tidak berhenti, arus panas yang melonjak menyapu tanpa pandang bulu ke segala arah, meniup semua orang di sekitarnya. Saat uap tebal itu perlahan menghilang, sesosok tubuh besar perlahan berdiri.
Monster itu tingginya lebih dari 30 meter, ditutupi baju besi coklat yang keras. Saat dia berdiri tegak, gedung-gedung tinggi di sekitarnya tampak kerdil. Ini adalah kemampuan Taper Elias Dewa Raksasa Dato Gong. Deng Shentong sedikit mengernyit. Dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh ini. Elias menoleh dan menatap Deng Shentong. Manusia, kau mencoba membunuh dewa. Ini kejahatan berat. Begitu dia selesai berbicara, lengannya yang besar berubah menjadi bayangan dan bergerak menuju tempat Deng Shentong berada. Bom! Bangunan tinggi yang besar itu terbelah dua, dengan separuh lantainya runtuh. Sosok Deng Shentong telah menghilang dari tempatnya. Kau bisa menghilang, kan? Haha, kau sangat sombong. Telinga besar Elias bergerak. Dia memiliki tubuh yang besar dan kekuatan fisik yang tak tertandingi. Akibatnya, aktivitas selnya jauh melampaui orang biasa, sehingga wajar jika ia pun memperoleh panca indera yang luar biasa. Tiba-tiba dia meninju tanah dengan keras, langsung menghancurkan bumi, dan tangannya menancap ke tanah bagaikan jarum yang menusuk ke lumpur. Kemudian, dia mengeluarkan tongkat kerajaan hijau yang panjangnya lebih dari 10 meter dari dalam tanah. Deng Shentong tiba-tiba melompat ke udara. Menghadapi monster sebesar itu, serangan biasa tidak akan efektif. Kita harus menemukan cara untuk menyerang titik vitalnya. Misalnya, jantung atau kepala. Tetapi cara penyerangannya harus ampuh. Kalau tidak, pedang yang menusuk tubuhnya pun mungkin tidak akan bisa menembus ototnya. Tangan kirinya mengeluarkan pistol perak sempit dengan pola ungu yang elegan di atasnya. Bom! Peluru asal ditembakkan ke mata Elias. Tubuh besar itu bereaksi dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan mengayunkan serangan dengan tongkat hijau, menjatuhkan peluru itu. Sosok Deng Shentong berubah menjadi bayangan, terus bergerak cepat di sekitar Elias, dan peluru di tangannya terus menembaki Elias. Meskipun tubuhnya yang besar memiliki kecepatan reaksi yang cepat, kecepatan reaksinya dalam area yang begitu kecil pada akhirnya tidak sebaik Deng Shentong. Cerak! Terdengar suara gaduh, seolah-olah petasan meledak di sekujur tubuhnya, dan percikan api muncul di sekujur tubuh Elias. Tetapi serangan semacam ini tidak dapat menghancurkan cangkang kerasnya sedikitpun. Kau tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Seranganmu tidak efektif terhadapku. Elias mengangkat tongkat kerajaan di tangannya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya dengan keras ke kepala Deng Shentong. Cahaya perak berkelebat di sekitar Deng Shentong, dan dia menghindari serangan itu dengan berguling lincah. Tetapi pada saat ini, sebuah ledakan keras datang dari belakangnya. Tanah langsung terbelah, bangunan-bangunan hancur, tanah dan batu beterbangan kemana-mana, dan sebuah bangunan di hadapanku runtuh dengan keras akibat tanah yang retak. Pupil mata Deng Shentong sedikit mengecil. Jika dia dipukul dengan keras, bahkan dia akan kehilangan separuh nyawanya. Kekuatan mengerikan yang dimiliki Elias di depannya terlalu mencengangkan. Indeks kemampuanku hanya 9.400 poin, tapi dia setidaknya 9.500. Deng Shentong langsung mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya. Dia tahu bahwa dia telah bertemu lawan yang sangat tangguh kali ini. Ia dapat menghindari serangan lawan berkali-kali, tetapi selama ia terkena serangan satu kali, pertarungan pada dasarnya berakhir. Oleh karena itu, dia harus sangat berhati-hati. Deng Shentong berhenti di tanah, dan tatapan Elias langsung beralih kepadanya. Meskipun cahayanya terdistorsi dan dia tidak bisa melihat wajah Deng Shentong dengan jelas, dia masih dapat menentukan lokasi Deng Shentong dengan indera penciumannya yang tajam. Ini kau? Serangga! Serangan besar lainnya hanya menyapu bersih area di mana Deng Shentong berada. Dengan rentang lengannya yang besar dan dukungan tongkat kerajaan, serangan ini secara langsung menutupi area berbentuk kipas dengan radius hampir 30 meter. Deng Shentong mundur berkali-kali. Matanya juga bertemu dengan mata Elias. Ilusi sumeru yang hebat. Cahaya putih tajam keluar dari tubuhnya, dan matahari muncul di depan mata Elias.
Raksasa itu tak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya. Dia menghalangi cahaya di depan matanya dengan tangannya, tetapi ketika dia membuka matanya lagi, seluruh dunia di depannya tiba-tiba berubah. Ini bukan lagi Pulau Bintang yang diselimuti kabut beracun, tetapi kampung halamannya, rumah besar keluarga Elias. Keluarganya sedang minum teh sore di halaman hijau. Istrinya yang cantik mengenakan gaun ungu, tampak anggun dan cantik. Putranya cerdas dan lucu, dan berbagi hal-hal menarik tentang sekolah dengan istrinya. Para pelayan di sekeliling mereka memandang mereka dengan tersenyum, melayani mereka dengan teko dan makanan ringan di tangan mereka. Tak jauh dari situ terdengar suara, klik, dan, klik, tukang kebun sedang memangkas dahan. Ilusi? Elias langsung memikirkan hal ini. Tetapi ilusi itu terlalu nyata, sedemikian rupa sehingga dia dapat dengan jelas mendengar tawa istrinya dan bunyi klik gunting. Elias tahu bahwa semua yang ada di depannya hanyalah ilusi, tetapi itu terlalu nyata. Pada saat itu, istrinya tiba-tiba menatapnya, lalu senyum cerah muncul di wajahnya. Dia mengambil rok panjangnya dan berlari ke arahnya. Senyum mengejek muncul di bibir Elias. Kau ingin menggunakan trik murahan ini untuk melawanku? Bodoh! Dia mengayunkan tongkat kerajaan di tangannya dengan kuat dan langsung membunuh istrinya. Namun, ilusi itu tidak hilang. Ia bahkan dapat melihat dengan jelas pemandangan tragis istrinya yang berubah menjadi mayat berdarah. Teriakan tiba-tiba terdengar di mana-mana. Tuan Dato, apa yang sedang kau lakukan? Ayah, kau benar-benar membunuh ibu. Jeritan itu terus berlanjut, dan meskipun Elias tahu bahwa itu semua palsu, sebagai manusia yang punya emosi, dia tidak bisa tetap bersikap acuh tak acuh saat menghadapi ilusi yang terlalu nyata itu. Pada saat ini, sebilah pedang panjang diam-diam muncul di belakang kepalanya. Tubuh suci tetap terjaga. Cahaya perak yang suci dan cemerlang menyelimuti seluruh tubuh Deng Shentong. Cahaya yang paling murni melambangkan kekuatan yang dahsyat. Cahaya perak itu meluas ke pedang Griffith, dan menusuk bagian belakang kepala Elias dengan ganas. Cerak! Suara retakan keras terdengar, dan tulang-tulang tubuh Elias yang bagaikan cangkang logam tebal hancur berkeping-keping. Namun serangan ini juga membuat Elias bereaksi cepat. Tanpa menunggu pedang menembus kulit luar dan masuk ke otak, Elias menampar Deng Shentong dengan keras dengan punggung tangannya. Tamparan itu lebih berat dan lebih besar dari gerbang halaman Deng. Ujung pedang Deng Shentong tertancap di permukaan cangkangnya, dan jeda singkat saat ia mencabutnya membuatnya terlambat untuk menghindari telapak tangan itu. Ugh! Deng Shentong terpental dan terbang menembus ribuan meter reruntuhan dan hutan belantara bagaikan bola meriam. Dia berjuang untuk menjaga tubuhnya tetap stabil di udara, menggunakan tangan kanannya untuk menopang dirinya di tanah dengan pedang di tangan. Tetesan darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pedang tadi tidak membunuh Elias, tetapi malah menyebabkan dia cedera serius. Aku meremehkan pembelaannya. Meskipun lingkungan Sumeru Agung dapat digunakan untuk menciptakan ilusi dan memengaruhi kelima indera Elias. Meski itu rasa sakit fisik, itu nyata dan akan memungkinkan Elias menemukan posisinya dengan segera. Bagian yang paling sulit adalah menembus lapisan cangkang tulang di tubuhnya yang seperti baju besi. Elias tidak mengejarnya, dia masih tenggelam dalam ilusi. Selama Deng Shentong tidak mengambil inisiatif untuk menghilangkan ilusi Sumeru besar, dia tidak akan pernah bisa lepas dari situasi ini. Elias berdiri di sana, membeku di tempat, seolah-olah sebuah mesin telah membeku dalam waktu. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk mematahkan ilusi ini. Jika tidak, dia hanya akan berada dalam posisi pasif dan menerima pukulan. Pikirkanlah, bagaimana aku bisa tertangkap? Ya, itu cahaya. Aku melihat cahayanya. Jadi, kalau aku menutup mataku, apakah itu baik-baik saja? Bagaimanapun, semua yang ada di depannya hanyalah ilusi dan matanya telah kehilangan fungsinya.
Jadi Elias memilih untuk menutup matanya dan mengisolasi dirinya dari cahaya dunia ini. Ketika semua yang ada di depan matanya berubah gelap, semua suara bising di sekitarnya pun ikut menghilang. Senyum gembira muncul di sudut mulutnya. Hei, itu saja. Di sisi lain, serangan baru Deng Shentong juga tiba. Dia menarik 2 bola perak dari balik jubahnya dan melemparkannya ke kaki Elias. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat terjadi tepat di bawah kaki Elias. Elias mengerang kesakitan. Cangkang keras kakinya hancur dan sejumlah besar darah mengalir keluar seperti mata air. Senjata macam apa ini? Bahkan tidak bisa melukai tubuhku. Elias berteriak tak percaya. Ini adalah bom peledak khusus yang dirancang untuk menghadapi mutan tingkat tinggi sepertimu. 2 bola perak lagi muncul di telapak tangan Deng Shentong. Masing-masing bola itu sekuat rudal Tomahawk. Tapi sayang sekali. Terlalu mahal untuk membangunnya dan material yang dibutuhkan sangat sulit diperoleh. Yang paling penting adalah Deng Shentong bukanlah Zhang Yi, dan dia tidak memiliki kondisi untuk membawa barang dalam jumlah besar. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga Deng, belum lagi jumlahnya yang banyak, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membawa 3 hingga 500 orang sekaligus. Aku tidak punya bakat khusus, kecuali keluarga aku yang relatif kaya. Deng Shentong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Saat masih kecil, dia tidak mau mengakui bahwa kekuatannya berasal dari keluarganya. Dia merasa bahwa dirinya adalah seorang pria kuat alami, dan dia bisa mencapai puncak bahkan tanpa bergantung pada kekuatan keluarga Deng. Oleh karena itu, ketika dia melakukan tugas, dia akan berusaha semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk teknologi Deng. Sekarang dia sudah menemukan jawabannya. Selama kau bisa menang, kau dapat menggunakan semua yang kau miliki. Menang adalah kuncinya. Elias mencibir, kau pikir kau lebih kaya dariku? Aku pemilik seluruh negeri Marli. Deng Shentong menatapnya dengan dingin dan berkata, bagaimana negara kecil sepertimu bisa menjadi kaya? Kekayaan yang kumaksud adalah fondasi sains dan teknologi. Bukan hanya uang. Meskipun kaki Elias tidak terluka, bekas lukanya tampak mengerikan dan darah mengalir. Namun dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, cedera ini bukanlah masalah besar. Baiklah, kali ini aku akan berjaga-jaga. Dia menggenggam tongkat kerajaan erat-erat di tangannya, dan menajamkan telinganya, untuk mendengarkan suara itu dengan saksama. Kelima inderanya yang unggul memungkinkan dia mengidentifikasi senjata penyerang di sekitarnya bahkan dengan mata tertutup. Tubuh Deng Shentong bergerak mengelilinginya dengan kecepatan tinggi dan berubah menjadi pusaran perak melingkar. Dia memanfaatkan kesempatan itu, mengayunkan jubah lebarnya, dan seketika puluhan bom perak ditembakkan ke arah Elias. Hanya satu dari bom ini yang asli. Coba tebak yang mana? Pergerakan Elias melambat sejenak. Perkataan Deng Shentong memberinya petunjuk psikologis. Jika semua bom itu asli, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga mengembalikan semuanya kepada musuh. Tetapi jika sebagian besar palsu, maka melawan yang palsu tidak akan ada artinya. Namun, ada kemungkinan juga Deng Shentong berbohong. Puluhan bola perak ini bisa saja merupakan bom peledak yang dapat melukainya. Setelah beberapa saat, Elias membuat keputusan. Karena kita tidak tahu mana yang asli, beli saja semuanya. Raungan keluar dari mulutnya, dan dia menggenggam tongkat hijau itu dengan kedua tangan. Bayangan lengannya yang besar hampir muncul. Pingpong. Seperti halnya bermain basket, ia membalas bom-bom yang menyerangnya satu persatu. Bom! Terjadi ledakan dahsyat, dan bom sungguhan meledak sesaat setelah menyentuh tongkat kerajaan. Di antara bom yang dilemparkan Deng Shentong, hanya satu yang asli. Tetapi dia tidak terburu-buru, karena dia tahu bahwa sangat tidak realistis untuk membunuh Elias hanya dengan mengandalkan bom peledak. Dia hanya menciptakan peluang dan kemudian menemukan kelemahan Elias. Menutup matanya tentu saja berpengaruh pada gerakannya.
Meskipun kau memiliki panca indera yang luar biasa dan dapat menentukan posisiku, bom peledak kecil pun dapat dipantulkan kembali secara akurat. Jika dia tidak berani membuka matanya, maka kemungkinan besar dia mengandalkan pendengarannya. Tangan kiri Deng Shentong dengan lembut menekan baju tempur di lengan kanannya. Lapisan luar baju tempur terbuka, dan sebuah robot mikro terbang keluar darinya. Pada zaman es, robot-robot yang boros energi secara bertahap telah tersingkirkan di medan perang. Tetapi alat semacam ini yang menggunakan baterai mikro masih dapat berperan. Deng Shentong segera memberi mereka instruksi. Kedua robot mikro itu terbang ke arah berbeda di sekitar Elias. Sekarang, mari kita mulai. Deng Shentong mengeluarkan perintah. Saat berikutnya, robot mikro ini benar-benar mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Suaranya yang tajam menusuk telingaku bagai jarum. Deng Shentong telah memanfaatkan prinsip pembatalan gelombang suara dan menggunakan gelombang suara dengan fase berlawanan untuk membatalkan kebisingan. Tetapi bagi Elias, suara tiba-tiba ini langsung membuatnya kesakitan luar biasa. Otaknya terasa seperti ditusuk oleh 10.000 jarum dan dia langsung menutup telinganya karena kesakitan. Namun, gelombang suara yang tajam ini akan tetap menembus ke dalam telinganya dan merangsang gendang telinganya meskipun ia menutup telinganya. KSU tidak dapat melihat, kau tidak dapat mendengar. Apa yang dapat kau lakukan untuk melawan? Deng Shentong memegang pedang dan bergegas menuju Elias. Kali ini, sasarannya adalah kaki kiri Elias yang kulit luarnya telah hancur. Pedang panjang itu membuat luka yang besar, dan darah mengalir keluar seperti air terjun. Tendon kaki kiri Elias langsung putus. Dia melolong kesakitan dan kaki kirinya tak mampu menopang tubuhnya. Akhirnya dia terjatuh berlutut. Setelah Deng Shentong bergegas maju dan berhenti, dia berencana untuk mengulangi trik yang sama dan memotong kaki Elias lainnya. Serangga sialan, pergilah ke neraka. Pada saat ini, Elias mengeluarkan raungan kesakitan, dan tubuhnya mulai membengkak dengan cepat, dengan uap putih panas keluar dari setiap bagian tubuhnya. Entah mengapa, Deng Shentong tiba-tiba merasa gelisah. Itu adalah ancaman yang mendekati kematian. Dia segera berhenti bergerak maju dan mundur cepat tanpa ragu-ragu. Sesuai dengan harapannya, tubuh dewa raksasa Dato Gong yang berada di bawah tubuh Elias tiba-tiba mulai mengembang dengan hebat, dan uap putih membubung ke langit seperti gelombang panas. Dalam sekejap saja, itu seperti bom besar yang meledak. Senjata pembunuh bentuk dewa raksasa, senjata nuklir manusia. Melepaskan kekuatan dewa raksasa Dato Gong sekaligus akan menyebabkan ledakan dahsyat dengan jangkauan ledakan 2 km. Gelombang panas yang melanda menyapu ke segala arah, menyapu bersih semua bangunan dan pohon-pohon yang tumbang di sekitarnya. Salju tebal di tanah mencair lalu menguap. Deng Shentong sangat waspada dan segera melarikan diri. Tetapi dia masih terkena gelombang kejut ledakan dan terlempar. Dia merasakan sensasi terbakar di punggungnya, dan sebuah lubang besar terbakar di seragam tempurnya. Beruntungnya, ia dilindungi oleh berkat tubuh suci dan tidak terluka parah. Tetapi dia merasakan rasa manis dan amis di tenggorokannya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah lagi. Dadaku sakit. Jika aku berada di area inti ledakan tadi, aku mungkin sudah mati sekarang. Deng Shentong berpikir dengan rasa takut yang masih ada. Pertarungan antara mutan tingkat tinggi sangat berbahaya, kau bisa kehilangan nyawa jika tidak berhati-hati. Di area luar medan pertempuran, anggota mutan dari kedua tim juga bertarung dengan sengit. Tetapi keributan di sini membuat mereka ketakutan. Jika menyangkut pertempuran di atas level kapten, mereka tidak lagi kalah dari mereka dan tidak punya hak untuk campur tangan. Saat ini, kedua belah pihak hanya bisa berdoa untuk kapten mereka dan tidak bisa lagi memberikan bantuan lain. Deng Shentong perlahan berdiri, mengeluarkan pil penyembuh dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mengenai senyawa itu, dia tidak punya rencana untuk menggunakannya untuk saat ini. Kecuali jika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin menggunakan apapun yang akan membebani tubuhnya.
Jika kau mengerahkan kekuatanmu secara berlebihan saat ini, kau secara otomatis akan menarik diri dari persaingan memperebutkan esensi dewa. Dia tidak rela melepaskan kekayaannya yang sebesar itu. Area medan perang ini telah sepenuhnya dibersihkan, dan racun miasma telah melonjak jauh, tidak dapat didekati dalam waktu singkat. Elias mendapatkan kembali tubuh manusianya. Sambil memegang tongkat hijau, dia berjalan menuju Deng Shentong selangkah demi selangkah. Setelan tempurnya dimatikan sistem visualnya dan dihidupkan fungsi pengurangan kebisingan aktifnya. Deng Shentong tidak bisa lagi menggunakan trik yang sama untuk kedua kalinya. Namun, Deng Shentong juga membuat keputusan. Tidak mungkin dia bisa menggunakan keterampilan itu, yang menghabiskan begitu banyak energi, untuk kedua kalinya dalam waktu sesingkat itu. Kau memang punya kekuatan, tapi sekarang, aku sudah tahu kemampuanmu. Setelah Elias selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang tajam dari tongkat kerajaan hijau. Itu adalah pedang barat, dengan ujung pedang mengarah langsung ke kepala Deng Shentong. Selanjutnya, mari kita lakukan duel seorang pria sejati. Mereka berdua hampir menghabiskan semua kartu truf mereka dalam pertempuran hidup dan mati. Jadi apa yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan kekuatan yang sesungguhnya. Deng Shentong menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengambil posisi anggar klasik. Oke, ayo bertarung. Begitu kata-kata itu terucap, kedua sosok itu lenyap dari tempatnya dan bergegas ke seberang. Pertarungan anggar sangat berbahaya, karena senjata ini utamanya digunakan untuk menusuk. Namun, tidak seperti anggar dalam olahraga, senjata ini juga memiliki bilah di bagian samping. Jadi selain memiliki kemampuan menusuk yang kuat, bilah sampingnya juga bisa digunakan untuk melubangi tubuh musuh. Saat pedang terhunus, ujung pedang tidak akan meninggalkan garis tengah musuh, sehingga menimbulkan rasa tertekan yang besar. Satu kesalahan saja dan itu akan menusuk hatimu. Suara pedang yang beradu itu bagaikan tetesan air hujan yang menghantam batu, berderak dan terus-menerus. Keduanya menganggap diri mereka bangsawan, pandai bermain anggar sejak kecil, dan memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang kuat. Oleh karena itu pertarungan menjadi sangat sengit, dan tak lama kemudian keduanya pun berlumuran darah. Elias menemukan kesempatan dan menusuk perut bagian bawah Deng Shentong dengan pedang. Deng Shentong juga mengambil kesempatan untuk menusuk bahunya sambil memegang pedang. Saling menukar luka adalah hal yang sulit bagi siapapun. Mereka berdua menahan rasa sakit yang hebat dan membuka mulut mereka. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengeluarkan obat pendarahan dan mulai menyembuhkan luka mereka. Jika tidak, pada suhu ini, mereka akan cepat kehilangan kemampuan bertarungnya karena radang dingin. Tepat saat keduanya bertarung dengan putus asa, kekuatan mereka hampir habis dan beberapa orang terluka parah. Sebuah peluru melesat dari dalam racun dan menembus kepala Elias. Tepat setelah itu, Bab 946-957, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah bikin pintu, mau nyerut kayu. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.